Baik, eh, perkenalkan nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Dalam video kali ini akan membahas mengenai hasil review dari buku ketujuh mata kuliah pilihan sosiologi konflik. Jadi kita langsung saja ke pembahasan. Dengan judul buku Politik Baru, Resolusi Konflik Menanggapi Perbedaan. Buku ini ditulis oleh Morgan Brick. Buku ini melakukan analisis dalam dua bagian. Bagian yang pertama mengeksplorasi cara-cara di mana resolusi konflik mengatur perbedaan. Pendahuluan memberikan gambaran umum tentang bidang resolusi konflik dan mengembangkan tema-tema di atas, menguraikan tantangan perbedaan, menyajikan resolusi konflik dan bagaimana penulis mencoba membawa perbedaan menanggung dalam buku tanpa menundukkannya ke cara-cara mengetahui arus utama. Jadi pada bab 1 memikirkan kembali cara kita membingkai perbedaan dalam ilmu sosial, memberikan pandangan baru pada tantangan perbedaan budaya. Hadir untuk resolusi konflik. Pendekatan resolusi konflik saat ini untuk budaya menunjukkan kekurangannya, tetapi bab 1 juga menunjukkan bagaimana mutakhir bergerak untuk melihat budaya sebagai efek relasional, menjanjikan beberapa solusi dan cara berpikir inovatif tentang koneksi lintas perbedaan. Di bab 2 menggunakan analisis Foucauldian transaksional untuk menunjukkan bagaimana proses penyelesaian konflik seperti mediasi dan pekerjaan pemecah masalah mengatur perbedaan menurut pemahaman barat liberal, keegoisan, ketertiban dan konflik, bahkan saat mereka mempromosikan dan mendorong liberal kebebasan. Di bab 3 menjelaskan bagaimana gagasan berpengaruh tentang kedaulatan menghormati subordinasi perbedaan dengan memfasilitasi kembalinya pengetahuan barat untuk dirinya sendiri. Jadi di bab 3 menyimpulkan dengan memeriksa bagaimana rekahan ini diwakili kemungkinan untuk bergerak melampaui pengaturan dan perbedaan pengaturan. Jadi di bagian 2 mengeksplorasi bagaimana resolusi konflik dapat melewati tantangan dibahas di bagian 1 untuk memenuhi janjinya tentang daya tanggap terhadap orang dalam konflik. Jadi ini memperlakukan sifat konflik yang praktis dan terlibat resolusi sebagai cara berharga untuk memajukan bidang sambil menjelajah sumber daya teoritis yang mungkin mendukung cara-cara yang tepat untuk menanggapi melintasi perbedaan yang sampai sekarang tetap dikaburkan dan tidak digunakan. Jadi di bab 4 mengulas gagasan resolusi konflik kosmopolitan sebelumnya melibatkan ide-ide pengakuan seringkali dimobilisasi dalam perjuangan budaya hak dan keadilan dan keterkaitan yang menjanjikan hubungan lintas perbedaan berdasarkan kerentanan intersubjektif yang berasal dari makhluk kesamaan keberadaan manusia. Jadi itu pembahasan dari bab 1 hingga 4.
Selanjutnya di bab 5 dalam buku ini mengeksplorasi inovasi untuk menanggapi batas baru dan praktik resolusi konflik kontemporer. Ini secara kritis meneliti bagaimana diri masing-masing pekerja konflik dan bidang studi kompleksitas dapat berfungsi sebagai sumber daya untuk menghubungkan orang lain dan menganalisis konflik. Bagian terakhir dari bab ini akan membahas nilai metafora jaringan untuk mengonsep pengejaran keterkaitan untuk mengatasi tantangan perbedaan dalam resolusi konflik. Kesimpulan merangkum tema utama dan argumen dari buku dan melihat kesulitan masa depan dan kemungkinan untuk penyelesaian konflik keterlibatan dengan perbedaan. Sedangkan budaya, identitas, dan lainnya, perbedaan jelas menghadirkan tantangan di abad ke-21, di mana penulis berpendapat bahwa asumsi ilmu sosial konvensional tentang perbedaan diri, keterlibatan, dan konflik sering memperburuk tantangan ini. Untuk melangkah lebih lanjut, asumsi ini dengan cara baru dan lebih damai untuk berhubungan membutuhkan jaminan sebelumnya yang ditawarkan melalui cara-cara yang sudah dikenal, mengetahui, dan beroperasi dalam resolusi konflik. Mempertanyakan sudah mendarah daging di pendekatan ini, tetapi menanggapi orang lain juga merupakan konflik utama tujuan resolusi. Melakukannya berarti menjadi rentan terhadap orang lain, cara orang mengenal dunia, menghibur, kemungkinan untuk tatanan sosial dan resolusi konflik yang disarankan oleh sistem politik dan membuka pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri dan keberadaan mereka. Jadi buku ini berharap dapat membawa kita lebih dekat ke kemungkinan ini. Proses hanya dicapai sebagian saja, tetapi menghadapi tugas ini perlu dan kesempatan untuk menghadapi perbedaan di abad ke-21. Jadi seperti kutipan terakhir dari penjelasan buku ini, bahwa harapan yang ada dari buku ini bahwa sebetulnya kita dituntut untuk bagaimana mengimplementasikan resolusi konflik dalam pemecahan konflik, sehingga dengan adanya cara-cara atau pengetahuan yang digali dari dalam buku ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan bermasyarakat tidak mungkin terlepas dari adanya konflik. Setidaknya jika konflik itu terjadi, jalan keluar atau solusi-solusi untuk menangani konflik tersebut bisa ada dan bisa diselesaikan secara efektif guna terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi buku ini terdiri dari 5 bab seperti yang sudah saya bahas tadi, yang mana di 5 bab ini memiliki keterkaitan antara bab 1 dengan keempat bab yang lainnya. Jadi itu merupakan penjelasan mengenai isi buku secara keseluruhan. Di sesi selanjutnya saya akan sedikit menambahkan bagaimana analisis saya terkait buku yang sangat menginspirasi, yaitu tentang resolusi konflik. Buku ini sangat baik ketika dibaca oleh orang-orang yang ingin mengetahui apa saja solusi
Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sesi ini saya akan membahas bagaimana analisis saya terhadap buku ini. Jadi seperti yang kita ketahui dan telah kita dengar tadi, bahwa buku ini memiliki 5 bab, yang mana di dalam bab tersebut mempunyai keterkaitan dan pembahasan mengenai resolusi konflik. Jadi di sini sebetulnya penulis ingin mengajak pembaca agar berkaitan dengan pemecahan masalah yang dilakukan oleh penulis, pembaca bisa mempunyai wawasan atau pemikiran yang lebih luas, sehingga dalam menghadapi konflik bisa mempunyai solusi yang komparatif, efektif, sehingga mampu adanya pemecahan masalah dan terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi buku ini ditulis oleh penulis dengan melakukan penelitian sebelumnya, sehingga mendapatkan data yang valid dan membuktikan kebenaran yang sebenarnya benar. Jadi dengan adanya buku ini bisa mengajak atau memberikan saran kepada pembaca agar bagaimana nantinya mengimplementasikan resolusi dalam menghadapi konflik. Jadi setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, yang mana jalan keluar itu harus ditempuh dengan efektif, sehingga tidak adanya konflik yang berkelanjutan. Jadi sekian pemaparan mengenai hasil review buku dari mata kuliah Sosiologi Konflik. Sampai jumpa di video tugas selanjutnya. Atas perhatian saya ucapkan limpah dan terima kasih.